Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu tentang bersuci. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang tayamum. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan tayamum, apa saja syarat-syarat tayamum, bagaimana rukun tayamum, dan hal-hal apa saja yang bisa membatalkan tayamum. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu tayamum? Oke, jadi tayamum adalah membasuhkan tanah atau debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai ke siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai keringanan untuk orang yang terhalang menggunakan air yang dikarenakan beberapa sebab. Misal, orang yang sakit. Orang yang sakit itu kan tidak diperkenankan untuk terlalu banyak menggunakan air. Jadi, orang yang sakit bisa melakukan tayamum untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sedang dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita tidak menemukan air sama sekali. Jadi, semisal kita tidak menemukan air sama sekali di lingkungan kita, di sekitar kita, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Oke, berikutnya itu ada syarat-syarat tayamum. Apa aja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi tayamum ini dilakukan setelah masuk waktu sholat dan dilakukan oleh orang yang terhalang atau tidak bisa menggunakan air. Kemudian yang kedua itu tidak mendapatkan air. Nah, jadi anak-anak, tayamum hanya diperbolehkan apabila kita tidak mendapatkan air. Kecuali untuk orang yang sakit, mereka tetap bisa melakukan tayamum walaupun sudah ada air. Kemudian yang ketiga itu menggunakan tanah dan debu yang bersih. Kemudian yang keempat, menghilangkan najis. Nah, jadi orang yang akan bertayamum sebelumnya ini diharuskan untuk membersihkan dirinya sendiri dahulu dari najis. Kemudian yang kelima itu adalah 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Nah, anak-anak, berikutnya itu ada rukun tayamum. Apa aja rukunnya? Yang pertama itu membaca niat. Gimana niatnya? Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat melakukan tayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mengusapkan muka dengan tanah atau debu dengan sekali usapan. Kemudian yang ketiga, mengusapkan kedua tangan sampai siku menggunakan tanah atau debu dengan sekali usapan. Dan yang terakhir itu adalah tertib, yaitu berurutan. Nah, berikutnya itu ada sunnah-sunnah tayamum. Apa saja sunnahnya? Yang pertama itu membaca basmalah. Jadi, sebelum membaca niat, kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian yang kedua itu mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Jadi anak-anak, salah satu sunnahnya itu adalah kita harus mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan dulu. Kemudian yang ketiga adalah menipiskan debu. Berikutnya itu ada hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Anak-anak tahu nggak apa aja yang bisa membatalkan tayamum? Nah, jadi hal-hal yang bisa membatalkan tayamum adalah yang pertama itu segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contohnya itu seperti tidur, kemudian buang air kecil, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, itu juga termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua itu menemukan air. Dan yang ketiga adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, anak-anak, itulah tadi pengertian tentang tayamum dan ketentuan-ketentuan pada materi tayamum ini. Nah, ingat yang anak-anak, tayamum ini hanya diperbolehkan apabila kita tidak menemukan air sama sekali dan dilakukan untuk orang yang sakit. Nah, jadi gimana? Udah paham kan tentang materi tayamum? Oke, kalau udah paham semua, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.